Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Diyuni Puspitayanti dari kelas 4 CPG SD kelompok 5 Bima. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahannya. Jadi, kesehatan reproduksi merupakan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Selanjutnya ada organ reproduksi. Jadi, organ reproduksi adalah organ seks dalam tubuh yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Organ reproduksi dibagi menjadi dua, antaranya yang pertama yaitu organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Jadi, organ reproduksi wanita terdiri dari sepasang indung telur atau ovarium, sepasang fimbria, sepasang saluran telur, rahim atau disebut uterus, dan vagina. Sedangkan organ reproduksi pria terdiri dari sepasang sebuah sakar, skrotum, saluran sperma, penis, dan lubang kencing. Organ reproduksi merupakan hal yang sangat vital, maka perlu dijaga kesehatannya. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi harus diberikan sejak awal, terutama pada remaja dan sebelum menikah. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan reproduksi. Pemeriksaan kesehatan reproduksi atau pemeriksaan screening kesehatan reproduksi penting dilaksanakan untuk mengetahui secara dini kualitas kesehatan reproduksi. Berikut ada beberapa jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi. Yang pertama ada screening pranikah. Screening pranikah ini merupakan serangkaian tes kesehatan reproduksi yang dilakukan sebelum menikah. Yang kedua ada screening marital. Jadi, screening marital merupakan serangkaian tes kesehatan reproduksi yang dilakukan saat memasuki tahap awal perkawinan. Selanjutnya ada beberapa penyebab umum penyakit reproduksi beserta langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama ada infeksi seksual menular atau disingkat IMS. Yang kedua ada kanker reproduksi, dan yang terakhir ada endometriosis. Selanjutnya ada yang namanya penyakit infeksi. Jadi, penyakit infeksi merupakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme kecil seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Organisme ini bisa menular dari orang lain, hewan, atau tempat yang terkontaminasi, lalu menyebabkan penyakit di tubuh. Jadi, penyakit reproduksi merupakan penyakit yang terjadi pada organ-organ reproduksi. Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi, hormon, genetik, dan berbagai faktor lainnya. Perempuan dan laki-laki mengalami penyakit reproduksi yang berbeda-beda. Jadi, ada pun beberapa cara dalam menjaga alat reproduksi agar terhindar dari penyakit. Yang pertama yaitu dengan selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil, serta sebelum dan setelah melakukan hubungan seksual. Pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Hindari menggunakan sabun wangi seperti sirih, deodoran, bedak, dan vaginal douche karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Yang kedua yaitu dengan teratur mengganti celana dalam setiap hari, dan pastikan bahan celana yang digunakan mampu menyerap keringat dengan baik. Bagi pria, pertimbangkan untuk sunat karena tidak disunat dapat menyebabkan penumpukan kotoran pada kulup dan meningkatkan risiko infeksi bakteri di penis. Baik, jadi sekian pembahasan dari saya. Saya tutup dengan Krama Sainti. Om Santi 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 Om.